Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Proked. Nah, Proked ini merupakan salah satu aplikasi pembelajaran pemrograman, di mana Proked ini menyediakan beberapa bahasa pemrograman. Di tampilan utama Proked ini terdapat latihan yang sudah kita selesaikan dan pelajaran yang sudah selesai. Lalu di bagian paling kanan ini terdapat riwayat kita mengerjakan setiap harinya itu progresnya sudah sampai mana. Lalu di bagian sini terdapat lanjutan materi-materi pembelajaran. Baik pembelajaran yang sudah selesai dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Di bagian kanan bawah ini terdapat pembelajaran-pembelajaran yang sedang atau sudah kita selesaikan. Lalu di bagian pelajaran di sini terdapat pet pengembangan web dan Node.js. Di sini terdapat daftar bahasa yang disediakan dari Proked. Di sini terdapat HTML dan CSS, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat dan mendesain tampilan situs web. Lalu terdapat JavaScript. JavaScript bahasa fleksibel yang digunakan di mana saja, mulai dari situs web interaktif hingga server backend. Lalu ada Node.js, runtime environment JavaScript untuk mengembangkan aplikasi server-side. Dan ada React, merupakan library JavaScript front-end yang banyak digunakan oleh programmer global. Lalu terdapat SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa database. Digunakan untuk manipulasi dan analisis database. Lalu terdapat Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk data science, machine learning, dan banyak lagi. Lalu terdapat PHP, bahasa server-side yang cocok digunakan untuk pengembangan web. Dan selanjutnya ada Java, bahasa populer yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, aplikasi seluler, dan lainnya. Selain itu ada tambahan mengenai command line. Nah, command line ini adalah keahlian yang wajib dipelajari untuk dapat melakukan tugas-tugas melalui perintah komputer. Lalu terdapat Git, sebuah sistem kontrol versi paling populer yang para pengembang gunakan untuk melacak dan membagikan kode. Dan terakhir ada Sass, cara mudah menuliskan CSS. Di masing-masing bahasa ini terdapat macam-macam pembelajaran beserta artikel pendukungnya. Di bagian HTML terdapat materi HTML dan CSS1. Nah, di sini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat dan mendesain tampilan situs web Anda. Di pembelajaran ini, Anda akan mempelajari dasar-dasar pemrograman web. Di sini terdapat studi mengenai HTML dan CSS1, CSS2 lanjutannya untuk tingkatan yang lebih advance. Lalu ada latihannya, latihan HTML dan CSS. CSS-nya sampai ke bagian membuat situs web yang responsif. Lalu ada pembelajaran mengenai Flexbox. Dan terdapat artikel terkait HTML dan CSS. Selanjutnya ada materi JavaScript. Nah, JavaScript ada IS6 adalah versi JavaScript yang terbaru. Ini adalah standar baru untuk penulisan JavaScript. Nah, di sini nanti akan mempelajari cara menggunakan iterasi untuk mengulangi sebagian code secara efisien. Jadi iterasi itu untuk perulangannya.
Nah, di sini nantinya juga belajar code secara efisien dengan membuat function. Lalu mempelajari tentang kelas JavaScript dan cara menggunakan paket npm dan membuat proyek dengan beberapa file. Lalu materi mengenai array dan mempelajari tentang callback function serta artikel mengenai ES6. Lalu materi pada bagian Node.js. Jadi Node.js ini adalah runtime environment JavaScript untuk membangun aplikasi server side. Jadi yang dipelajari adalah nanti aplikasi web menggunakan Node.js dan Express. Lalu mengembangkan aplikasi menggunakan database, serta cara mengembangkan aplikasi web yang lebih interaktif yang dapat memperbarui dan menghapus item di database, serta artikel terkait dengan Node.js. Materi yang ada pada React. Nah, React ini adalah library JavaScript front-end yang banyak digunakan oleh programmer saat ini. Pembelajaran yang pada React nantinya adalah terdapat beberapa studi. React adalah perpustakaan JavaScript yang digunakan untuk menghias situs web. Di React 1, kita akan mempelajari tentang state, salah satu bagian paling penting dari React. Lalu akan di bagian React 2 membahas menggunakan dasar-dasar React seperti props dan komponen. Lalu pada React 3 seperti state, komponen, dan props. Lalu mempelajari cara membuat formulir kontak menggunakan React. Materi pada bagian SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa database digunakan untuk memanipulasi dan analisis database. Materi yang akan dipelajari di sini nanti untuk pengaturan dan analisis database, mempelajari dasar-dasar penggunaan SQL, lalu function agregasi dan pengelompokan, ada menguasai subquery dan join, dan latihan mengenai SQL, serta mempelajari cara menambahkan, memperbarui, dan menghapus data, insert, update, dan delete. Setelah itu mengenai Python. Python di sini adalah sebuah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk data science, machine learning, dan banyak lagi. Jadi bahasa Python ini bahasa pemrograman yang sangat bermanfaat dan dapat digunakan untuk website, machine learning, dan banyak lagi. Yang akan dipelajari adalah nanti mempergunakan data dan bekerja dengan loop. Mengenai fungsi dan modul, lalu menggunakan kelas Python dengan membuat sistem pemesanan makanan, dan cara praktis disebut dengan warisan. Jadi nanti ada pewarisan. Lalu materi di bagian PHP. PHP adalah bahasa server side yang dicocok digunakan untuk pengembangan web. Mempelajari PHP akan memudahkan Anda untuk mengaplikasikan kegunaan yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi web yang seperti mengolah, menyimpan, dan menginput. Nah, ini berkaitan dengan materi di SQL. Jadi, di PHP juga akan mempelajari tentang OOP, Object Oriented Programming. Selanjutnya di bagian Java.
Di sini akan mempelajari dasar-dasar Java dan bagaimana membangun logika menggunakan control flow dan iterasi. Selanjutnya materi mengenai command line. Ini adalah keahlian yang wajib dipelajari untuk dapat melakukan tugas-tugas melalui perintah ke komputer. Command line ini adalah tool yang memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai task dengan memberikan command pada komputer. Lalu ada materi Git. Nah, Git ini adalah sebuah sistem kontrol versi paling populer yang para pengembang gunakan untuk melacak dan membagikan kode. Jadi saat mengembangkan aplikasi, Anda akan sering berkolaborasi dengan para pengembang lain. Nah, Git inilah digunakan untuk melacak dan sharing atau membagikan kode. Lalu ada materi mengenai SAS, adalah cara mudah menuliskan CSS. SAS adalah bahasa pemrograman yang membuat CSS lebih mudah dan efisien. Di sini akan mempelajari dasar-dasar SAS. Nah, itu mengenai pengenalan pembelajaran yang terdapat pada course di Prograde. Ini sangat mempermudah kita untuk mempelajari bahasa pemrograman. Nah, untuk sekolah-sekolah yang ingin menggunakan fitur Prograde ini, dapat mengontak langsung ke Prograde-nya untuk mendapatkan free course untuk guru dan siswa. Oke, sekian video pengenalan Prograde pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.